Sekarang juga. Berarti kapan? Setiap hari. Itu maksudnya. Kok sekarang lagi? Lu maksud nggak ngerti? Saya tanya. Kalau kita ini firman berkata sekarang. Nah kita baca besok juga sekarang. Kita baca minggu depan juga sekarang. Tahun depan juga sekarang. Berarti. Nah pintar sudah kalau begitu. Bergembiralah akan hal itu sekalipun setiap hari. Ini kata yang tepat. Kamu dapat hadiah terus. Apa? Bergembira karena apa? Ini luar biasa. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saya senang kalau ada yang jujur pagi ini dan berkata, kenapa aku datang pagi ini? Ada yang nyesel kira-kira? Pintu masih terbuka, pulang sudah sekarang. Loh sebelum selesai akan makin banyak bicara soal penderitaan sampai akhir dari khotbah ini sudah. Sebelum lebih sakit hati lebih baik keluar dulu sudah. Ngerti katanya? Tidak ada pilihan lain bahwa berbagai pencobaan yang menghasilkan duka cita harus kita terima dengan bergembira. Kalau enggak orang gila enggak bisa ngalami ini. Betul? Bagaimana berduka cita oleh berbagai pencobaan suruh bergembira? Tapi lihat ayat 7. Jangan berhenti dulu di ayat yang ke-6. Sudah? Maksud apa? Ya apa semuanya itu apa? Itu lu jawab. Berbagai macam pencobaan yang membuat kita berduka cita seketika. Maksud semuanya itu ialah. Ini kebenaran yang jarang gereja dengar. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa kita? Kemurnian imanmu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Tunggu dulu, jangan diselesaikan. Ada 3 akibat yang dahsyat pada akhir ayat 7 kalau kita mau mengerti. Saudara, ternyata Papa menetapkan untuk membuktikan kemurnian iman kita dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia bersama Yesus. Ternyata hanya ada satu tes kelayakan iman itu. Bukan ketika kita sehat. Bukan ketika kita keberkatan. Bukan ketika kita sukses. Bukan ketika kita berhasil ini berhasil itu. Firman ini tegas dan jelas. Hanya ada satu tes case yang bisa membuktikan iman kita murni atau tidak. Itu hanya lewat berbagai-bagai pencobaan. Katakan amin. Berarti Tuhan tidak akan pernah menilai kita ketika kita sedang sukses, ketika kita sedang diberkati. Betul tidak? Renungkan ini baik-baik. Jadi ketika kita diberkati, ketika kita sehat, ketika gak ada masalah dalam kehidupan, ketika semuanya baik, orang baik, situasi baik, semuanya baik. Bukan saat-saat itu pengujian itu datang. Penilaian dari surga itu datang. Ini luar biasa, saudara. Saya tanya lagi, berani klaim? Tuhan sudah seminggu ini Tuhan gak ada mencobaan Tuhan. Oh, diam lagi. Amin atau aman? Cepat jawab. Seminggu Tuhan kok tenang-tenang ini Tuhan. Minta, klaim. Seperti kita klaim berkat itu. Klaim janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu lihat kata terakhir ayat 7. Garis bawah. Saya percaya. Kalau kita mendapatkan kata ini, firman ini. Aduh kita kuat dalam segala hal yang ada. Ya. Sehingga kamu memperoleh 2 miliar yang pertama, 4 miliar yang kedua. Begitu. Duit aja yang kau pikir. Saudara, saya pernah ngomong pada beberapa orang. Seandainya ada operasi otak. Lalu batok kepala kita bisa dibuka.
Saya percaya ada sekian puluh persen otaknya orang Kristen isinya bukan firman, tapi duit semua. Jangan marah saya ngomong ini. Habis yang dipikir duit terus. Baru satu kali saya pernah dengar seorang pengusaha mati-matian dia nggak mau ke gereja. Saya tanya kenapa? Bayangkan dari Senin sampai Sabtu saya ini sudah capek dengan duit. Minggu mau rileks, khotbahnya duit lagi. Capek pengusaha itu. Coba bayangkan. Saudara, kita harus jujur. Tidak ada keseimbangan di dalam banyak gereja akhir zaman ini. Terlalu banyak bicara tentang materi, tentang uang, daripada keseimbangan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Maka itu Tuhan mengatakan ini dahsyat sekali. 3, kamu akan memperoleh 1, apa? Puji-pujian. 2, apa? Kemuliaan. 3, apa? Kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bayangkan saudara, 3 hal ini yang jadi bagian kita. Kalau kita mau diuji dalam iman kita oleh berbagai pencobaan. Ini puncak dari hidup kekristenan. Katakan amin. Yaitu pada akhirnya ketika Yesus Kristus Tuhan yang kita kasih menyatakan dirinya, maka kita akan dapat 3 hal itu. Maka itu beranilah klaim soal penderitaan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan harus mengalami itu semua. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada siapa? Kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ingat, kita tidak hanya percaya kepada Yesus mendapatkan karunia itu, tetapi ada karunia di sisi satu lagi. Melainkan juga dapat karunia untuk apa? Menderita untuk Dia. Awas saudara, yang dihafalkan cuma ayat-ayat berkat saja. Awas. Saudara, saya tahu. Coba tadi waktu semua ayat ini saya bacakan untuk saudara, saya berani jamin Alkitab saudara pasti masih bersih, gak ada garisannya sama sekali. Yang gak ada garisannya senyum saja supaya saya tahu. Betul? Karena gak ada orang Kristen mengklaim ayat-ayat yang begini. Tapi ayat-ayat yang enak-enak digarisi sampai pakai stabilo 3 warna supaya kelihatan jelas begitu. Itu kan jahat di mata Tuhan. Hanya mau yang enak yang kita alami dalam hidup ini. Kepada kita tidak hanya dikaruniakan supaya kita percaya kepada Yesus, tapi ada karunia yang luar biasa. Dikaruniai juga untuk menderita bagi Dia. Ini hal yang luar biasa, saudara. Sungguh, saudara, dalam dunia ini orang menggunakan istilah kebenaran itu 2 sisi. Apa saja orang berkata 2 sisi mata uang. Itu istilah. Untuk apa saja pasti ada 2 muka, ada 2 sisi. Untuk apa saja. Betul? Ini istilah dunia dan itu saya setuju. Sama dan kebenaran ini. Jangan saudara coba-coba cerita orang, itu memalukan. Apalagi berani belanja. Saudara punya setumpuk 2.000 lembar uang ratusan ribu. Jadi berapa itu? Berapa miliar? 2.000 lembar 100 ribuan. Berapa itu cepat? Nolnya berapa? 05 tambah 03. Berapa? 200 juta. Ya, oke, 200 juta. Jangan belanja dan dengan cerita orang-orang. Ternyata 2.000 lembar uang ratusan ribumu itu gambarnya cuma sebelah. Ngerti maksud ini? Enggak laku. Jangan cerita aku punya duit, nopet yo.